dengan kunjungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Kita akan mengetahui isu utama apa nih yang dibahas dalam kunjungan tersebut. Pendengar, di ujung telepon kita akan berbincang bersama Ketua Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Darius B. Dadaton. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi, Iya. mendengar RRIND. Baik, salam sehat Bapak. Sehat selalu, Bu. Oke, baik. Pak Darius, ini terkait dengan kunjungan dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT. Ini sebenarnya isu utama apa nih yang dibahas selama kunjungan Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan ke kantor Ombudsman nih, Pak Darius? Ya, kita tahu bahwa Badan Karantina Indonesia, atau kalau di kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur namanya Balai Karantina Hewan, Tumbuhan, Ikan, itu memiliki tugas yang sangat penting untuk menjaga keamanan hewan dari segala jenis penyakit dan seterusnya, mencegah masuk keluar tersebarnya hama dan penyakit hewan, penyakit ikan dan seterusnya yang mengganggu kesehatan kita tentunya. Sehingga saya menganggap bahwa Balai Karantina ini adalah stakeholder strategis yang mesti terus-menerus kita koordinasi kerjasama guna memperbaiki seluruh layanan yang ada di Balai Karantina. Di NTT Balai Karantina ini mempunyai 4 satuan pelayanan, 14 dan 6 pos pelayanan yang tersebar di seluruh kabupaten. Ini termasuk kabupaten Inde juga ya. Sehingga saya kepada tim dari Balai Karantina yang mengunjungi kami dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan bahwa saya berharap mereka tetap konsisten melaksanakan seluruh standar pelayanan yang ditetapkan guna mencegah masuknya penyakit-penyakit hewan yang membahayakan hewan-hewan kita dan mengganggu peternak-peternak kita ya, terutama penyakit-penyakit yang menyerang babi, ASF dan seterusnya itu. Saya juga menyampaikan kepada mereka agar tidak ada biaya-biaya operasional petugas yang dibebankan kepada pengguna layanan jika ada pelayanan yang mereka berikan. Jadi sepanjang biaya operasional itu sudah ditanggung oleh kantor, tidak perlu lagi meminta biaya tambahan kepada warga yang membutuhkan layanan di sana. Baik, Pak Darius. Ini rekomendasi ataupun saran Anda kepada pemerintah daerah ya, khususnya untuk Balai Karantina ya, seperti itu. Nah, memang apakah selama ini juga ditemukan ada biaya-biaya operasional yang terjadi di Nusa Tenggara Timur nih Pak Darius? Ya, sebelumnya kami 2-3 tahun lalu itu masih ada informasi tentang biaya operasional petugas yang dibebankan kepada pengguna layanan, tapi sudah kami koordinasikan. Nah, biaya operasional petugas ini sering terjadi di instansi-instansi lain ya, dengan tameng-tameng tertentu dan seterusnya. Sehingga kami mengingatkan saja di Balai Karantina bahwa biaya operasional sepanjang sudah ditanggung oleh DIPA atau anggaran dari Balai Karantina agar tidak lagi diminta atau dibebankan kepada pengguna layanan yang membutuhkan. Terutama saudara-saudara kita yang mengirim hewan keluar NTT dan seterusnya, itu perlu dilindungi dan dijaga agar tidak ada pungutan-pungutan tambahan berlebihan yang membebani mereka. Saya juga minta kepada mereka yang ada di batas-batas daerah agar tidak kong kali kong untuk meloloskan bahan makanan yang membahayakan kesehatan warga dari pemasok dari luar. Itu mereka ini sebenarnya menjaga pintu-pintu masuk, menjaga kesehatan warga dari bahan-bahan makanan yang dilarang beredar di sini. Karena itu sebagai petugas di pintu-pintu perbatasan, saya selalu minta mereka agar melakukan pelayanan yang baik, bebas pungutan liar, dan seterusnya. Itu menjadi satu keharusan. Sehingga kami terus berkoordinasi
dengan mereka bila mana ada komplain layanan karantina di seluruh satuan pelayanan di NTT. Itu yang saya tegaskan ke mereka. Oke, ini menjadi saran atau rekomendasi yang diberikan Ombudsman kepada Balai Karantina seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Ombudsman sendiri nih, Pak Darius, terkait usulan untuk bisa menyederhanakan prosedur layanan karantina agar lebih mudah, cepat, dan juga efisien? Ya, memang karantina ini ada prosedur di mereka, ada SOP di mereka untuk katakanlah untuk pengiriman ternak, itu harus ada proses penempatan di sana, pemeriksaan di karantina itu butuh 14 hari untuk pemeriksaan agar memastikan bahwa hewan-hewan tersebut layak dan memenuhi syarat kesehatan untuk dikirim. Itu sudah standarnya 14 hari, jadi memang tidak bisa cepat. Meskipun beberapa waktu lalu teman-teman pengusaha ternak ini pernah berdiskusi, waktu pengiriman ternak itu mulai dari kabupaten hingga di karantina itu waktunya lebih dari 1 bulan. Itu rasanya terlalu lama, sehingga mereka meminta agar waktunya bisa dipangkas. Dan itu sudah sering kami diskusikan, tetapi khusus di karantina memang waktunya SOP dari pusat sudah 14 hari, karena perlu ada pemeriksaan satu-satu per hewan ya. Itu kalau di pengiriman yang ke Kalimantan, itu pemeriksaannya harus seluruh populasi ternak yang ada di kandang itu harus diperiksa semua. Sehingga memang waktunya butuh waktu tidak cepat, tidak bisa cepat ya, 14 hari dan seterusnya. Gitu ya. Oke, baik. Langkah konkret apa yang diambil oleh Ombudsman sendiri untuk bisa mendukung Balai Karantina dalam menjaga wilayah NTT? Ya, kami selalu berkoordinasi, saya selalu kontak by telepon, WA ke teman-teman karantina. Bila mana saya diinformasikan bahwa ada hal-hal yang terjadi di wilayah karantina yang menyulitkan, tidak memudahkan pengguna layanan untuk menggunakan layanan di sana, dan saya berterima kasih karena mereka sangat responsif, koordinasinya berjalan sangat baik, dan seluruh hambatan pelayanan itu bisa diselesaikan meskipun hanya dengan telepon saja, dan itu selalu kami kerjasamakan, sehingga saya berharap kerjasama ini terus berlanjut demi melindungi warga NTT secara keseluruhan gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk Ombudsman sendiri menanggapi kekhawatiran mengenai potensi hal-hal atau monopoli yang sudah terjadi ini akibat pembatasan distribusi hanya kepada produsen tertentu saja, ini bagaimana nih tanggapannya dari Ombudsman? Ya, kalau pembatasan itu khusus telur ya, khusus telur itu kami beberapa waktu lalu juga sudah pernah rapat di Dinas Peternakan Provinsi, itu sudah lama sih sebenarnya, sudah sekitar tahun lalu, bahwa pertimbangan untuk memperbanyak distributor makanan dan seterusnya, telur dan yang lain-lain, itu harus dicermati secara seksama dan tidak boleh menjadi monopoli perusahaan-perusahaan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar lebih menguntungkan konsumen, karena semakin banyak distributor tentu harganya bisa saling kompetitif sehingga tidak menjadi atau menyerupai kartel ya. Kalau sekarang ini distributornya dibatasi sehingga harga-harga barang-barang tertentu itu kadang-kadang hanya ditentukan oleh 2-3 perusahaan saja. Ini saya bilang sudah menyerupai kartel, sehingga mata rantai itu harus dipotong, dibuka seluas-luasnya siapapun yang ingin menjadi distributor apapun di NTT ini, sehingga ada kompetitif harga dan konsumen diuntungkan oleh karena harga-harga yang tidak dimonopoli oleh 1-2 perusahaan. Itu yang saya harapkan. Oke, baik. Dan juga pesan apa yang mau Anda sampaikan untuk Balai Karantina untuk lebih produktif ya dalam pelayanan di perbatasan dan lain sebagainya untuk wilayah NTT? Ya, saya berharap teman-teman di Balai Karantina di 14 satuan pelayanan dan 6 pos di seluruh NTT melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar pelayanan yang telah mereka tetapkan. Baik standar pelayanan persyaratan, waktunya juga sudah ditetapkan, tarifnya jika gratis jangan ditagih, jika ada biayanya jangan dipungut lebih dari biaya itu, dan seterusnya. Layani warga dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah tugas kita sebagai aparatur negara. Itu yang selalu saya tekankan di mereka. Baik, terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi ini. Terima kasih, selamat pagi RRI ND. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.